terkait pembuatan SIM. Nah, terkait pembuatan SIM nembak. Ini harus dilihat situasinya. Kalau memang bisa membuat SIM tanpa nembak dan lancar, maka nembak di sini sama dengan suap. Tapi jika tidak nembak kok dipersulit, ada saja masalahnya. Misalnya loh, ini saya tidak tahu apakah prakteknya seperti itu, sehingga pas ujian tidak lolos, suruh ngulang lagi, 14 hari suruh kembali lagi, setelah itu kemudian ada masalah lagi. Maka di sini yang masalah sebenarnya adalah ada tokoh yang mempersulit. Maka di sini nembak itu termasuk mengambil hak kalau memang kasusnya ada tokoh yang mempersulit. Jadi di situ apakah ada yang mempersulit atau tidak? Kalau kemudian ada orang yang tidak mau ribet lalu dia bayar, jelas ini namanya suap. Tapi kalau kemudian sistemnya diikuti dan kemudian bisa lolos, maka kalau kemudian nembak, jelas ini suap. Sistem sudah diikuti tapi dipersulit, bolak-balik tidak kelar-kelar, maka ini ada masalah, sehingga membayar di situ termasuk mengambil hak. Nah, karena faktornya adalah sebenarnya ya ujiannya lolos, tapi kok selalu saja ada masalah. Ono wae masalah. Maka di sini termasuk mengambil hak. Bagaimana kalau kemudian pada saat kita bikin SIM, kemudian kita melalui LPK, lembaga apa itu kepanjangannya? Intinya LPK lah. Di situ masuk ke LPK, lembaga pelatihan, K-nya Pak? Kerja ya, lembaga pelatihan kerja. Lalu kemudian di situ di briefing tentang cara ujian, di briefing tentang cara mengendarai yang benar. Lalu kemudian kita bayar di situ. Kemudian setelah itu kita mendapatkan SIM. Maka dalam konteks ini prakteknya adalah sama dengan ijarah atau sewa jasa, dengan catatan memang ujiannya juga lulus. Nah, baik, intinya di dalam hal praktek SIM itu dilihat apakah dipersulit atau tidak. Adapun kemudian menggunakan jasa LPK itu sama dengan sewa jasa. Maka sewa jasa itu selama jasanya itu adalah legal dan caranya legal, maka itu monggo, itu tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab.